المباركة ولا شيخنا مربي أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السقاف وأصولهم وفروعهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف حفظه الله وعدام النفع به وبركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhasilu ya, sekarang ya. Benar ya, alhasilu sekarang ya. Benar ya? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhasilu, kesimpulannya, jumlatu man yarithu bil fardi faqad ahada asyara syakhsan. Jumlah ahli waris yang mendapatkan warisan dengan al-farad saja itu ada 11 orang. Rajulani wa tis'u niswatin, 2 orang laki-laki dan 9 orang perempuan yang kemarin ya. Jadi kesimpulannya demikian. Yang pertama, kesimpulannya jumlah ahli waris yang mendapatkan harta warisan dengan al-farad saja itu jumlahnya ada 11 orang, 2 orang laki-laki dan 9 orang perempuan. Wa jumlatu man yarithu bit ta'sibi faqad idna asyara syakhsan, dan jumlah orang ahli waris yang mendapatkan warisan dengan ta'sib saja itu ada 12. Yang kemarin ya, ada ahli waris yang mendapatkan bagian warisannya dengan al-farad, ada ahli waris yang mendapatkan bagian warisannya dengan at-ta'sib. Itu yang at-ta'sib ada 12 orang. Imra'atun, 1 orang perempuan, wa ahada asyara rajulan, dan 11 orang laki-laki. Yang ketiga, walladhi yarithu bil fardi taratan wa bit ta'shibi taratan,
dan ahli waris yang mendapatkan warisan dengan al-farad kadang-kadang, dengan at-ta'sif kadang-kadang, itu warajulani, ada dua orang laki-laki, wahumal abu wal jaddu, yang pertama ayah, yang kedua kakek. Itu kesimpulannya demikian. Jadi kesimpulan dari kemarin pembahasannya, jadi yang ahli waris mendapatkan bagian warisan dengan al-farad 11 orang, 2 orang laki-laki, 9 orang perempuan. Kemudian jumlah ahli waris yang mendapatkan harta warisan dengan at-ta'sib ada 12 orang, 1 orang laki-laki dan 11 orang perempuan. Yang ketiga, ahli waris yang mendapatkan warisan dengan al-farad kadang-kadang, dengan at-ta'sib kadang-kadang ada 2 orang. Yang pertama ayah, yang kedua kakek. Yang keempat sekarang ikhtisaru ba'dil alfazi halatan hilli fi jadwalin. Ikhtisar, kita bilang ikhtisar ya. Ini bahasa Arab ini. Ikhtisar itu bahasa Arab, diambil dari kalimat ikhtisar. Ikhtisar sebagian kalimat atau sebagian lafaz kalimat pada waktu ada penyelesaian di jadwal. Yang kemarin tuh, kan kemarin ada itu, kita udah tadbir, udah praktek sedikit pada masalah halatal hil fi jadwal. Itu namanya halatal hil fi jadwal. Jadi kalau udah kita praktek perhitungan pada masalah warisan, itu disebut dengan halatal hil fi jadwal. Wadhalika litalabi sur'atil amali wal hili. Hal itu adanya ikhtisar sebagian kalimat pada waktu kita menyelesaikan hitungan faraid di jadwal. Tujuannya apa? Litalabi sur'atil amali wal hili, untuk tuntutan mempercepat pengerjaan dan penyelesaian ilmu faraid. Perhitungannya itu demikian. Nanti di bawah disebutin tuh, ada ikhtisarnya, ada rumus-rumusnya itu, yang untuk tujuannya mempercepat pengerjaan dan penyelesaian pada perhitungan ilmu waris atau ilmu faraid. Fadaqulu, maka engkau berkata, qah badala ukhtin syaqiqatin. Qah itu pengganti dari ukhtun syaqiqatun. Jadi kalau ada ahli waris saudara perempuan sekandung, nanti ente tulisnya di jadwalnya qah, tuh ya, qaf dengan ha tuh. Sebenarnya tak marbutoh, kan jadi kaidah tak marbutoh apabila diwakafkan maka menjadi ha. Nah, ini qah nulisnya. Jadi kalau ukhtus syaqiqah atau ukhtun syaqiqah, maka nanti tulis di jadwal pada waktu tadbir, pada waktu praktek adalah tulisnya qaf dengan ha. Waqaf badala akhin syaqiqin. Qaf itu pengganti dari saudara laki-laki sekandung. Jadi kalau nanti ada saudara perempuan sekandung, berarti tulisnya langsung qaf dengan ha. Kemudian kalau ada saudara laki-laki sekandung, maka tulisnya dengan qaf. Itu rumus tuh ikhtisarnya. Yang ketiga wa khabba, khab, kita bilang khab, kita bilang khab, khabba, kita bilang khab. Badala akhin li abin, pengganti saudara laki-laki sebapak. Jadi kalau ada ahli waris, dia adalah saudara laki-laki sebapak, tulisnya khab dengan ba, kita bilang khab. Khab berarti saudara laki-laki sebapak. Jadi ingat itu. Kalau saudara perempuan sekandung nulisnya qah. Kemudian saudara laki-laki sekandung nulisnya qaf. Kemudian saudara laki-laki sebapak nulisnya khab. Wa khab badala akhin li ummin. Khab mim khab, pengganti saudara laki-laki seibu. Itu rumusnya, ikhtisarnya ya. Jadi kalau qaf saudara perempuan sekandung, kemudian qaf saudara laki-laki sekandung, khab saudara laki-laki sebapak liab, khab
saudara laki-laki seibu. Wa khatam, mim wa khatam badala ukhtin li ummin, pengganti dari saudara perempuan seibu. Tapi kalau ahli warisnya saudara perempuan seibu, berarti tulisnya khatam atau khatamim. Kemudian wa khatam badala ukhtin min abin, khatam itu pengganti dari saudara perempuan sebapak. Tuh, gitu. Jadi kalau saudara perempuan sekandung, maka nanti ikhtisarnya, rumusnya kita tulis qaf. Saudara laki-laki sekandung kita nulisnya qaf. Saudara laki-laki sebapak kita nulisnya kham. Saudara laki-laki seibu kita nulisnya kham. Saudara perempuan seibu kita nulisnya khatam. Wa khatam badala ukhtin min abin, dan khatam pengganti dari saudara perempuan sebapak. Ya paling nih ya paling ya. Jadi saudara laki-laki, saudara perempuan sekandung qaf. Saudara laki-laki sekandung qaf. Saudara laki-laki sebapak kham. Saudara laki-laki seibu kham. Saudara perempuan seibu khatam. Saudara perempuan sebapak khatam. Wajah badala zaujatin, jah itu pengganti daripada istri. Jadi kalau istri maka kita tulisnya jah. Wajib badala zaujin, dan jim pengganti daripada suami. Nah itu semua merupakan ikhtisar, rumus-rumus dari setiap ahli waris pada waktu kita ingin menyelesaikan pekerjaan dan penyelesaian daripada ilmu faraid. Jadi yang pertama tadi saudara perempuan sekandung qaf. Kemudian yang kedua saudara laki-laki sekandung qaf. Yang ketiga saudara laki-laki sebapak kham. Yang keempat saudara laki-laki seibu kham. Yang kelima saudara perempuan seibu khatam. Yang keenam saudara perempuan si bapak khatam. Yang ketujuh istri jah. Yang terakhir suami jim. Tuh, itu rumus-rumusnya ikhtisar. Nanti kita kalau lagi pas tulis di buku atau di papan tulis whiteboard, nanti ngesayin pada masalah perhitungan faraid ada suami, udah tulisnya jim aja udah, jangan zauj, tapi tulisnya jim. Ada saudara laki-laki sebapak misalnya, saudara laki-laki sebapak, tulisnya kham. Saudara perempuan sekandung, tulisnya kham. Ada saudara perempuan sebapak, tulisnya khatam. Ada perempuan, saudara perempuan seibu, tulisnya khatam. Khatam bukan kham. Saudara laki-laki seibu, tulisnya kham. Istri tulisnya jah. Nah itu diapalin tuh. Itu rumusnya ikhtisar untuk mempercepat perhitungan kita. Kemudian pengarah Hafizahullah dia mengatakan wa yukhtasarul adadu bi kitabatihi bi janibi sinfil walidi, dan diikhtisarkan sejumlah bilangan dengan menulisnya di samping satu kelompok dari ahli waris. Contohnya ka'arba'ati ikhwatin li ummin, seperti 4 saudara seibu. Kita nulisnya kalau pengen nulis 4 saudara laki-laki seibu, tulisnya kham arba'ah. Tulisnya kham arba'ah, karena kham tadi adalah apa? Saudara laki-laki seibu tuh. Sisa setelahnya habis tulis kham, sebelahnya kita tulis huruf angka 4. Kham arba'ah, kham 4. Ini berarti menunjukkan saudara laki-laki seibu jumlahnya ada 4 orang tuh. Seterusnya sama kayak begitu.
Nah, nanti misalnya ada saudara perempuan sekandung, jumlahnya ada 3. Nah berarti kita harus siapa itu? Qaf. Nah di sampingnya ada angka 3 tuh begitu. Itu mempercepat ikhtisar rumus daripada perhitungan jadwal ilmu faraid. Jelas ya? Wa idza kana fil mas'alati zaujatun wa auladun, dan apabila di masalah faraid itu ada istri, ada anak-anak, fayan bagi an yumayyiza man kana minha bi kitabatiha ma'ahu wa man kana min ghairiha bi kitabatil ghaib. Maka siogianya seseorang membedakan orang yang adalah anak itu termasuk dari anak istri, maka ditulis di sampingnya itu ada huruf H bersamanya. Jadi kalau anak istri tulis, misalnya anak laki-laki istri, nanti tulis, atau anak perempuan istri tulis, di sampingnya ada huruf H. Ini berarti menunjukkan anaknya anak istri itu begitu. Wa man kana min ghairiha bi kitabatil ghaib. Kalau anaknya bukan anak istri, jadi duda bawa anak, kemudian janda bawa anak. Nah kan ini anak lain nih. Nah kalau nanti meninggal misalnya ada anak tapi bukan anak istri, ditulisnya dengan huruf ghaib. Tadi kalau anaknya anak istri maka ditulis dengan huruf H tuh gitu ya. Kalau anaknya bukan anak istri maka ditulis dengan huruf ghaib tuh, menunjukkan bahwa ini bukan anak istri. Kalau H menunjukkan ini adalah anak istri. Itu rumus tuh, ya paling tuh. Jadi qaf saudara perempuan sekandung, qaf saudara laki-laki sekandung, khaf saudara laki-laki sebapa, kham saudara laki-laki seibu, khotam saudara perempuan seibu, khotam saudara perempuan sebapa, jah istri, jib suami. Nah, kemudian ada istri. Kalau istri dia bawa anak, maka di samping anak nanti ditulis dengan huruf H. Kalau bukan anak istri, maka ditulis dengan huruf ghaib. Jelas ya? Wa kadzalika min auladiz zauji. Demikian juga yang termasuk anak-anak suami. Nah, tulis juga sama. Misalnya suami, kan dari istri, suami sama. Kalau anak suami tulis sampingnya dengan H, bukan H-nya pakai alif, enggak, H doang. Kemudian anak bukan anak suami, berarti sudah huruf ghaib tuh. Kok harus seperti itu? Manfaatnya ada nggak? Iya, fa inna dzalika yanfa'u fi masailil munasakhati fi mauti ahadiz zawjaini aw ahadil auladi. Maka hal tersebut nanti ada manfaatnya pada masalah munasakhat. Nah ini nanti di faraid ada masalah yang disebut dengan munasakhat. Jadi belum dibagi harta warisan, ada lagi ahli waris yang meninggal. Kan sudah begitu tuh. Nih ada bodol, nih ada harta warisan, belum dibagi harta warisannya, udah meninggal lagi ahli waris yang lain. Nah meninggal lagi yang ini orang yang merupakan ahli warisnya. Terus sampai belum bagi kelamaan, yang pada akhirnya ahli waris yang seharusnya mendapatkan bagian warisannya udah keburu meninggal semua. Inilah masalah dalam ilmu faraid yang disebut dengan al-munasakhat. Pentingnya demikian. Makanya tadi tulis tuh, ini tulisnya H dengan alif atau H tanpa alif, atau yang kedua adalah ghaib. Biar ketahuan ini anak siapa. Oh anak istri. Oh ini bukan anak istri, anak bawaan. Oh ini anak suami. Oh ini bukan anak suami, anak bawaan. Ketahuan. Kalau H dengan alif berarti anak istri. Kalau ghaib berarti bukan anak istri. Atau ke suami, H saja tanpa alif berarti anak suami. Ghaib berarti bukan anak suami. Itu demikian. Ini bermanfaat nanti kalau seandainya ada masalah dalam ilmu faraid yang disebut dengan al-munasakhat. Adalah belum dibagi harta warisan, sudah meninggal ahli waris yang berhak atas warisan tersebut. Jadi belum dibagi, meninggal.
belum dibagi, meninggal. Udah tahunan tuh, udah ketahunan dari bapaknya atau dari engkongnya, udah bertahun-tahun sampai ke bawah, yang pada akhirnya bertumpuk-tumpuk masalah faraid, belum dibagi meninggal, belum dibagi meninggal. Inilah yang disebut dengan al-munasakhat. Maka penting disebutkan atau dituliskan dengan kalimat huruf tadi, hurufnya ha atau hurufnya adalah ghain. Asal ingat ya, ada masalah dalam ilmu faraid yang disebut dengan al-munasakhat namanya. Jadi kita begini nih, jadi belum dibahas tapi udah diapain? Ditulis tuh masalahnya tuh. Kayak begini nih munasakhat. Belum ada apa nih? Masalahnya tapi udah dikasih tahu tuh munasakhat. Nah, kita yang belajar kudu dihafalin, diingat tuh, dipahamin. Oh iya, pernah dengar, pernah tahu ada masalah yang disebut dengan al-munasakhat. Kayak kemarin tuh ada masalah aul, ada masalah rad. Ya kemarin ya, ada masalah aul, ada masalah rad. Kita belum masuk itu kan udah pusing gitu. Ya emang mesti diapalin. Kalau nggak diapalin kita nggak ingat nanti, nggak ngerti ke depannya tuh. Mesti diapalin. Al-mahjubu la yursamu fil jadwali illa li faidatin. Nanti ada mahjub. Nah, nanti di faraid ada mahjub. Orang yang nggak dapat warisan, bisa kurang, bisa sama sekali nggak dapat. Disebut dengan mahjub tuh. Disebut dengan mahjub. Ada orang-orang yang merupakan ahli waris, tapi lantaran ada ahli waris yang lain yang lebih dekat, yang lebih berhak, maka dia nggak dapat. Maka disebut dengan mahjub. Diingatin tuh. Dalam ilmu faraid tadi ada munasakhat, kemudian juga sekarang ada mahjub. Nah, mahjub ini ahli waris yang tidak mendapatkan bagian warisannya, bisa kurang atau tidak sama sekali mendapatkan bagian warisannya. Al-mahjubu la yursamu fil jadwali. Dan orang yang mahjub ini tidak ditulis pada waktu di jadwal. Waktu kita tadbir, waktu kita menyelesaikan pada masalah perhitungan faraid, kan tulis illa li faidatin, kecuali untuk satu faedah manfaat. Manfaatnya apa? Ka'an kana hajiban li ghairihi hajba nuqsanin. Sebagaimana nanti ada hajib, hajib yang menghalangi, mahjub yang dihalangi. Jadi hajib artinya orang yang menghalangi, mahjub artinya orang yang dihalangi. Lantaran ada hajib, maka mahjub bisa kurang bagian daripada warisannya atau sama sekali tidak mendapatkan warisan. Jadi ada istilah hajib, ada istilah mahjub. Hajib ahli waris yang menghalangi ahli waris lainnya. Mahjub ahli waris yang dihalangi oleh ahli waris lainnya. Nah ini si mahjub kadang-kadang dia bagian warisannya berkurang, mahjub kadang-kadang bagian warisannya sama sekali tidak mendapatkan. Nyambung ya? Nyambung ya? Nyambung gak? Nyambung insya Allah ya? Nah, jadi ada mahjub, ada hajib. Nah, hajib orang yang menghalangi ahli waris yang lain disebut dengan hajib. Mahjub ahli waris yang dihalangi oleh ahli waris yang lainnya. Mahjub kadang-kadang bagiannya berkurang, kadang-kadang sama sekali tidak mendapatkan bagian warisan. Nah gimana tuh nulis kalau ini mahjub? Nanti pas waktu kita ada tatbiq, ada penyelesaian pada waktu menghitung ilmu faraid ini. Wa yudha'u bijanibihi harfu mim, dan diletakkan di sampingnya huruf mim. Berarti ketahuan ini mahjub. Tulis itu kan tuh, turunin semua ahli waris yang ada. Nanti kita tinggal tulis, oh ini mim, berarti kalau mim dia mahjub. Bisa mahjubnya mahjub nuqsan, bisa mahjubnya mahjub hirman. Ada dua tuh, ada mahjub nuqsan, ada mahjub hirman. Mahjub nuqsan berkurang bagian warisannya. Mahjub hirman sama sekali tidak mendapatkan bagian warisan. Jadi ada dua mahjub ya. Pertama mahjub
nuqsan, yang kedua mahjub hirman. Mahjub nuqsan berkurang bagian daripada warisannya. Mahjub hirman sama sekali tidak mendapatkan bagian warisan. Nah, mahjub ini nanti pada waktu kita tatbik praktek pada perhitungan ilmu faraid di jadwalnya tulis di sampingnya menggunakan huruf mim, tuh berarti mahjub. Ulang lagi ya, tadi di jadwal ikhtisar rumusnya saudara perempuan sekandung kita tulis qaf, kemudian saudara laki-laki sekandung qaf, kemudian saudara laki-laki sebapak kha, kemudian saudara laki-laki seibu kha, kemudian saudara perempuan seibu khotam, kemudian saudara perempuan sebapak khotam, istri jah, suami jim. Tuh ada istri bawah anak, maka tulis di sampingnya dengan huruf H. Ada istri bukan anaknya, maka tulis dengan huruf Ghain. Mahjub, ada orang yang mahjub disebutnya ada hajib. Hajib ahli waris yang menghalangi ahli waris lainnya. Mahjub ahli waris yang dihalangi oleh ahli waris lainnya. Itu tadi dua, ada mahjub hirman nuqsan, ada mahjub hirman. Mahjub nuqsan berkurang bagian daripada warisannya. Mahjub hirman sama sekali tidak mendapatkan bagian warisannya. Nah, mahjub nanti ditulis dengan huruf apa itu? Huruf mim. Jelas ya? As-saqitu bisa babis istighraqil furudit tarikata la yursamu fil jadwali illa li faidatin. Orang yang gugur dengan sebab sudah habisnya daripada tarikah, daripada harta warisan oleh ashabul furud. Nanti ada ashabul furud, orang-orang yang bagian warisan dengan farad. Jadi ada orang yang disebut dengan ashabul furud, orang-orang yang bagian warisannya dengan farad. Yang kemarin ya, ada ahli waris yang mendapatkan warisan dengan farad. Ada ahli waris yang mendapatkan bagian warisan dengan taksib. Ada ahli waris yang mendapatkan warisan kadang-kadang dengan farad, kadang-kadang dengan taksib. Nah, ini orang yang gugur dengan sebab ashabul farad sudah menghabiskan harta warisan, la yursamu fil jadwali illa li faidatin, hanya ditulis pada jadwal. Manfaatnya ada satu faedah, satu manfaatnya. Wa yudha'u bi janibihi harfu sin, diletakkan di sampingnya huruf sin. Nah, berarti dia ini orang yang nggak dapat daripada harta warisan, disebut dengan sin atau asal. Jadi kalau nggak dapat, maka ditulis sampingnya dengan huruf sin. Berarti ini ahli waris yang tidak mendapatkan daripada bagian ahli waris, daripada bagian warisan. Yudha'u fi amudin wahidin al-warathatu wa bi janibihi fardu kulli fawaridin kanisfin aw rubu'in. Dibenerin tuh, bukan rubu'in tapi rubu'in. Di kitab rubu'in dibenerin menjadi rubu'in. Ba-nya dhammah, ba-nya bukan sukun. Rubu'in. Itunya ba-nya dikasih dhammah aja. Rubu'in. Kanisfin aw rubu'in. Kan di kitab rubu'in ya. Diganti rubu'in. Yudha'u fi amudin wahidin al-warathatu, diletakkan ahli-ahli waris di satu jalur. Wa bi janibihi fardu kulli warithin, di sampingnya ada bagian dari setiap ahli waris. Kanisfin, setengah. Yang kemarin ya, itu ya, yang kita udah kemarin sedikit kita udah hitung ya. Nanti itu sampingnya apa? Setengah. Rubu'in atau seperempat. Kan kemarin ada seperempat, ada setengah, ada seperempat kayak gitu kemarin ya. Tulis sampingnya seperti itu demikian.
Fa in kana nasibuhu asobatan, kalau bagiannya dia asobah, sisa asobah, bisa dia ini namanya ahli waris yang mendapatkan warisan dengan at-ta'asib. At-ta'asib, orang yang disebut dengan asobah. Kalau bagiannya asobah, fayudahu bijanibihi ain, maka diletakkan di sampingnya huruf apa tuh? Ain. Yang kemarin ya. Jadi kalau asobah, maka di sampingnya tulis huruf ain. Tidak ada bilang. Jadi kemarinnya kalau dia asobah, maka tulis di samping dengan huruf apa kemarin? Ain. Jelas ya? Ulang lagi nih biar kita lebih paham ya. Jadi kalau ada ikhtisar rumus pada perhitungan tadbir praktek penyelesaian ilmu faraid, angka-angkanya dengan huruf yang pertama saudara perempuan sekandung ditulis dengan huruf apa tadi? Qaf. Kemudian saudara laki-laki sekandung qaf. Kemudian saudara laki-laki sebapak qaf. Saudara laki-laki seibu qaf. Saudara perempuan seibu khatam. Saudara perempuan sebapak khatam. Istri suami jim. Anak istri bukan anak istri lain. Kemudian mahjub mim. Ahli waris yang gugur tidak mendapatkan warisannya sin. Kemudian asobah ain. Jelas ya? Nah, itu merupakan semua adalah ikhtisar rumus pada waktu nanti kita insya Allah melakukan perhitungan pada waktu menghitung menyelesaikan pada perhitungan ilmu faraid. Nah sekarang ini masuk ke babul furudil muqaddarati fi kitabillahi, bab bagian-bagian yang ditentukan di Al-Quran. Al-furudul muqaddaratu. Nah, mulai nih. Nah, sekarang udah mulai dihafalin nih. Nah, ya tadi hafalin udah tuh jadwal rumusnya yang tulisannya. Ini harus lebih dihafal lagi nih. Al-furudul muqaddaratu fi kitabillah. Kalau yang enggak hafal tidur deh bukan itu. Kalau yang enggak mau tidur aja kemana. Al-furudul muqaddaratu fi kitabillah ta'ala sittatun. Bagian-bagian yang ditentukan di Al-Quran ada 6, ingetin tuh. Al-furudul muqaddarah, bagian-bagian dari masing-masing ahli waris yang sudah ada ketentuannya di Al-Quran. Allah tentuin ada 6. Walaka fi addiha thalathu turukin. Lam bil jawaz, engkau boleh menghitungnya dengan cara tiga cara. Silahkan tuh. Jadi kita silakan menghitungnya dengan 3 cara. Cara pertama, al-ula tariqatut tadalli, disebut dengan tariqatut tadalli. Itu yang pertama namanya tariqatut tadalli. Wahia, yang disebut dengan tariqatut tadalli adalah antadhkurul kasral a'la awwalan. Engkau sebutkan pecahan yang paling besar, thumma tanzila ila ma tahtahu, kemudian urut ke bawah turun. Jadi pertama yang paling besar terus ke bawah secara urutan. Fatakula, maka engkau mengatakan an-nisfu setengah, wa nisfuhu seperempat, wa nisfu nisfihi seperlapan. Kan setengah paling besar tuh. Habis setengah seperempat, habis seperempat seperlapan. Wa thulutsani 2/3. Wa nisfuhuma separuh dari 2/3, sepertiga. Wa nisfu nisfihima separuh dari daripada 2/3, maka 1/6. Itu caranya tuh yang disebut dengan tariqatut tadalli. Jadi kita sebutin dulu pecahan yang paling besar berurut ke bawah sampai yang paling kecil. Tadi pertama an-nisfu, yang kedua nisfuhu, yang ketiga nisfu nisfihi, yang keempat al-thulutsani, yang kelima nisfuhuma, yang keenam nisfu nisfihima, atau kita bilang setengah, seperempat, seperlapan, 2/3, sepertiga, 1/6 tuh. Jadi an-nisfu
nisfuhu, nisfu nisfihi, at-thulutsani nisfuhuma, nisfu nisfihima. Itu namanya disebut dengan thariqatut tadalli. Ats-tsaniyatu yang kedua, thariqatut taraqqi. Ada cara kedua yang disebut dengan thariqatut taraqqi. Wahia, yaitu antadhkurul kasral adaqqa, engkau sebutkan pecahan yang paling kecil, tsumma ma fawqahu, kemudian terus ke atas naik. Kalau tadi thariqatut tadalli, kita sebutin dulu pecahan yang paling besar. Yang pertama tadalli, ke bawah turun tuh sampai yang paling kecil. Kalau sekarang thariqatut taraqqi, yang kita sebutin pertama adalah pecahan yang paling kecil sampai ke atas naik terus. Fatakula, maka engkau mengatakan al-thumunu, 1/8, wadi'afuhu, kelipetan 1/8, 1/4, wadi'afu di'afihi, kelipetan dari kelipetan 1/8. Arab gitu ya, ribet ya. Al-thumun 1/8, 1/4 di'fuhu, kemudian 1/2 di'fu di'afihi, kemudian wasudusu 1/6, wadi'fuhu, kelipetan dari 1/6, 2 kalinya berarti 1/3, wadi'fu di'afihi, kelipetan dari kelipetan 1/6 yaitu 2/3. Itu thariqatut taraqqi, disebutin dulu bilangan pecahan yang paling kecil, terus naik ke atas 1/8, 1/4, 1/2, 1/6, 1/3, 2/3. Sebenarnya kemarin 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, 1/6 udah kelar. Cuma ini ada cara penyebutannya ini. Ada thariqatut tadalli, sebut dulu bilangan pecahan yang paling besar, turun ke bawah ya, sampai yang paling kecil, 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, 1/6. Yang kedua thariqatut taraqqi, sebutin dulu bilangan pecahan yang paling kecil, terus naik ke atas dari 1/8, 1/4, 1/2, 1/6, 1/3, 2/3. Yang ketiga, ats-tsalitsatu thariqatut tawassuti, disebut dengan thariqatut tawassut. Yang disebut dengan thariqatut tawassut itu apa? Anta tuqra awwalan al-kasral wasato, engkau sebutkan terlebih dahulu pecahan yang di pertengahan, tsumma tanzila darajatan, kemudian turun ke bawah, watas ada darajatan, kemudian naik ke atas. Jadi yang sebutin tengah dulu, habis tengah turun ke bawah, kemudian naik ke atas. Fatakula, maka engkau mengatakan ar-rubu'u, sebenarnya itu bukan rubu tapi ar-rubu'u, ba-nya bukan sukun tapi ba-nya dhammah. Ar-rubu'u 1/4, wa nisfuhu, setengah dari 1/4, 1/8, wa dhi'fuhu, kelipetan daripada setengah, daripada 1/4 yaitu setengah, wa thulutsu 1/3, wa nisfuhu, setengah daripada 1/3 yaitu 1/6, wadifuhu, kelipetan daripada 1/3 yaitu 2/3. Itu thariqatut tawassut. Ada 3 cara ya. Cara pertama disebut dengan thariqatut tadalli, sebutkan dulu pecahan yang paling besar, turun ke bawah terus. Pertama setengah, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, 1/6. Yang kedua thariqatut taraqqi, sebutkan dulu pecahan yang paling rendah, yang paling kecil, terus ke atas naik, yaitu 1/8, 1/4, 1/2, 1/6, 1/3, 2/3. Yang ketiga thariqatut tawassut, sebutkan dulu pecahan yang pertengahan, kemudian turun ke bawah, kemudian naik ke atas, 1/4, 1/8, 1/2, 1/3, 1/6, dan 2/3. Wallahu a'lam bishshawab.